Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji adalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita selalu memuji akannya Allah, dan kita selalu berlindung kepada Allah, dan kita selalu memohon ampunan kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita selalu berlindung kepada Allah daripada keburukan dari nafsu kita, keinginan dalam diri kita, dan kita berlindung kepada Allah dari perbuatan amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang sudah diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang mampu menyesatkan, dan siapa yang sudah Allah sesatkan, maka tidak ada yang mampu memberikan petunjuk. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya, keselamatan kepada junjungan alam, yaitu baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabat. Yang saya muliakan, kepada seluruh guru-guru kita semua, yang teristimewa kepada seluruh jamaah salat Jumaat yang insya-Allah mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kemuliaan kita manusia dalam penilaian Allah tidak bergantung kepada keturunan, tidak bergantung kepada jabatan, tidak bergantung kepada bentuk rupa dan berbagai macam bentuk-bentuk daripada ukuran dunia, tetapi ukuran kemuliaan manusia dalam pandangan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian dalam penilaian Allah yang paling takwa. Maka salah satu misi daripada melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan tidak lain adalah untuk mencapai satu sifat yang kata Allah sebutkan, la'allakum tattaqun. Ketika puasa kita benar, ketika baca Al-Quran kita benar, segala macam bentuk amal-amal ibadah di bulan Ramadan benar kita laksanakan, maka kata Allah pasti kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Itulah daripada jaminan Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bila kita melihat fenomena yang terjadi di kalangan kita umat Islam, lebih-lebih di akhir zaman ini, sekilas barangkali muqabalah atau sebalik daripada apa yang sudah diajarkan oleh para ulama dahulu. Bila ulama dahulu setiap mensyarahkan atau mengeluarkan sebuah hukum-hukum tertentu di dalam khitab kita sebagai hamba, apakah itu puasa, apakah itu salat, apakah itu haji, berbagai macam bentuk ibadah, para ulama yang mengutamakan atau yang paling ketat di dalam pembahasan mereka adalah syarat dan rukun. Ini yang paling penting. Di dunia saja kita lihat, bila kita nyu tanah pegat rumah barangkali,
tentu saja mungkin akan tamitai le buso-buso besi-besi yang ada kualitas. Kita akan mencari bahan-bahan bangunan yang akan kita membangun sebuah rumah. Ini yang paling penting, kita akan mencari barang-barang yang kualitas supaya bangunan tersebut kokoh. Setelah bangunannya jadi, mungkin kalau istilah orang-orang kontraktor sudah memasuki daripada masa finishingnya, mungkin ingin memasang keramik, pengecetan dan sebagainya, juga mencari barang-barang yang berkualitas. Mungkin keramik yang punya kualitas, yang punya mutu, tablo cat yang na mutu, yang bek tampil leher bulan kah terkupas. Semua kita ingin punya kualitas. Tablo bajet yang ada kualitas, bek tampil dua gai tamang dalam mesin cuci barangkali kai debi beneng. Tablo silap bek dua gai tajak laujun satu peluk. Berbagai macam bentuk kebutuhan dunia kita ini secara umum kita mengutamakan kualitas. Itu padahal kebutuhannya sementara. Maka bagaimana contoh puasa kita, contoh salat kita? Salat tanyo surah simalam 5 waktu yang Allah fardukan. Bagaimana salat tersebut kita menjadikan salat itu berkualitas? Ini jauh lebih penting daripada kebutuhan dunia kita yang sifatnya sementara. Kita mencari yang kualitas. Contoh saja di dalam agama, sebelum kita masuk dalam salat, ketika kita bersuci saja ini sudah disyaratkan. Ketika kita berwudu, disyaratkan ketika wudu niatnya pun harus benar. Paling kurang ada kita niatkan sahaja saya berwudu untuk merafakkan hadas kecil karena Allah. Ini paling kurang. Kalau ini tidak kita laksanakan, di wudu saja kita ini sudah sia-sia daripada ibadah kita. Kemudian di dalam pakaian, ini saya juga mohon maaf, lebih-lebih kita di hari Jumaat. Seharusnya hari Jumaat ini, apa salahnya lebih-lebih bulan puasa, kita mengikuti daripada sunnah Rasul yang para ulama banyak menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Seperti kita memakai pakaian putih, karena kata para ulama pakaian putih itu adalah pakaiannya para malaikat. Allah menyukai pakaian yang berwarna putih. Paling kurang urang jemaat benarlah tak pakai mutiga. Ini contoh-contoh hal dalam fadail. Kemudian ketika kita sudah masuk dalam solat, di samping kita disyaratkan harus ada niat dalam solat. Seperti kita meniatkan sahaja saya solat fardu Jumaat 2 rakaat mengikut imam karena Allah. Kita solat tidak ada niat, ini di solat saja, di niat saja kita sudah batal solat. Ini sangat penting untuk kita perhatikan. Kemudian di dalam rukun qaulinya, rukun bacaan, rukun qaulinya ini juga sangat penting. Sehingga tidak sedikit kita lihat ketika ada orang salat begitu gedang langsung Allahu Akbar. Laduk Allahu Akbar. Hadap kali takbir, kali gemak jaro bak dada. Padahal salah satu syarat takbir, para ulama di sini sangat mensyaratkan ada beberapa kategori di dalam kita takbir. Yang pertama harus menjaga hurufnya, harus menjaga panjang pendeknya. Sedangkan kita lihat kalimat Allah itu adalah mad asli, paling ada 2 harakat Allahu Akbar. Ini kita sangat miris, banyak kita lihat kadang-kadang di samping danyo. Waktu ada sembahyang jamaah, hana bertepuk kali kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah merupakan ingin lu sampaikan dalam kesempatannya. Karena ini adalah tempat yang sering tanya tak solat jamaah. Ini perlu ingin saya sampaikan. Ini sangat penting untuk berdoa. Kemudian yang kedua, di samping benar kita di dalam wudunya, benar kita di dalam pakaiannya, benar kita di dalam bacaannya, kalau ini sudah ada pada kita, maka ketika kita tam doa tanya takun Allahumma rabbana taqabbal minna salatana.
Ya Allah, neterima daripada kamu sembahyang kamu. Baru je wajar tanya tak terima ba Allah salat yang ada kualitas. Sembahyang itu yang kita lakukan ada kualitas, ini yang wajar kita minta kepada Allah untuk diterima. Sebuah proposal mendeng. Mungkin menyertanya yang sering mengajukan permohonan-permohonan. Sebuah nomor agenda salah pulang. Sebuah tahun atau beda tanggal dikembalikan disuruh perbaiki. Bagaimana ini dengan bacaan kita, bacaan solat kita yang langsung berhubungan dengan Allah? Bahkan kita lihat di dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, ketika seorang hamba, karena jumlah solat yang kita kerjakan satu hari satu malam 5 waktu, kita kalikan satu bulan lebih kurang 150 waktu, kita kalikan dengan satu tahun 1800 waktu. Jumlah solat yang kita kerjakan itu nanti di hari kiamat akan dihisap oleh malaikat atas perintah Allah dari satu solat kepada yang solat yang lain, ini dengan pemeriksaan yang sangat ketat. Maka di dalam kitab Riyadhus Salihin, ketika ada seorang hamba kedapatan dalam salatnya ada yang cacat, maka Allah memerintahkan kepada malaikat, unduru li ibadi minat tatau, kata Allah, cikalan wahai malaikat lun kepada hamba lunyo, apakah na bagi jih solat sunat, fa in wujidaha, maka dia ketika memperdapatkan dalam salatnya itu, dalam ibadah hada solat sunatnya, Allah perintahkan untuk menutupi kadang-kadang untuk salat satu salat fardu. Maka sebagai hal yang paling perlu kaum muslimin yang dirahmati Allah, tanya uraje, tanya umat Islam secara umum, malu harus meletakkan pada tempat malu. Baik tanya malai tak puduk yang kan pada tempat malai. Perbaiki Al-Quran, perbaiki cara wudu, perbaiki cara bacaan solat, perbaiki hal-hal yang penting di dalam ibadah. Ini haram malu, haram malai dengu. Nyan malai nyan adalah perasaan yang ditanamkan oleh iblis kepada kita supaya kita tidak mau belajar. Maka nyan malai yang haram malai oleh ulama. Nah malai yang wajib malai. Tanya uragam, bak mineh jalan, di pusat, nampak dada kita di hadapan para perempuan, ini wajib malu, itu aurah. Batasan malu itu kata Rasulullah. Di atas lutut ini juga sama, itu adalah batasan-batasan malu yang sudah Allah aturkan melalui lisannya para rasul, melalui penjelasannya para ulama. Ini yang harus kita letakkan pada tempatnya. Ini sangat penting. Maka sebagai mau'izah singkat pada hari ini, marilah jangan kita menjadi manusia-manusia yang menyesal. Mungkin ada tanya yang menyesal barangkali sijim salah taik motor mungkin dan jauh gedung memjak holain sehingga menyesal tanya. Nah menyesal tanya mungkin siuro lagi tanya menyesal salah tapajuh makanan sehingga sakit perut tu harus di berbagai macam tamubat. Nah yang menyesal yang kadang-kadang seumur hidup mungkin menyesal kita karena memilih pasangan pada depu perumah danyo kah bodret ubat sakit ule. Tetapi ada menyesal yang tidak bisa kita perbaiki. Itulah penyesalan ketika tanya orangnya berlomba mencari kelebihan ibadah, kelebihan jamaah, kelebihan sedekah, kelebihan masjid, kelebihan baca Quran, tetapi kecacatan di dalam ibadah tersebut kita tidak mau memperbaiki. Akhirnya ketika kita mempersembahkan di hadapan Allah, menjadikan ibadah tersebut yang mardudah, yang ditolak oleh Allah melalui pemeriksaan-pemeriksaan daripada para malaikat. Barangkali itulah sebagai mau'izah singkat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi ulangan kepada kita semua dan menjadi juga tazkirah, juga ulangan kepada saya sendiri. Barakallah. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بارك الله لي ولكم بما فيه من آية وذكر الحكيم وتقبل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بارك الله لي ولكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم ترحمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.